DKM Masjid Al-Ikhlas Komplek atau Perumahan Puri Musafala Mukarram Bapak Hendi Setiandi beserta staf dan jajarannya yang sama-sama kita hormati tokoh masyarakat di Puri Musafala dan juga alim ulama, juga staf pemerintah baik itu RT ataupun RW, dan juga yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Dr. Syahrin Siraj, yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan Bapak Abdul Soleh, yang sama-sama kita hormati dan Allah muliakan pimpinan Ketua Majelis Daurah Mukarram Bapak Sadur Ali, yang terhormat Bapak Sadari Mustafa dan juga yang lainnya, para asatid, pimpinan musola, pimpinan majelis taklim, yang mudah-mudahan kita semua rahmat Allah Subhanahu wa taala, khusus Mukarram Sardawi, para jamaah majelis daurah yang ada pada Allah Subhanahu wa taala, ucapan syukur alhamdulillah di tengah-tengah tempat yang sangat mulia dan barokah ini, di tengah rahmat Allah yang sedang diturunkan pada pagi hari ini melalui hujan, maka alhamdulillah kita masih dapat berkumpul, tentunya karena kita mendapatkan banyak nikmat dari Allah, terutama nikmat iman Islam, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang tidak kita mampu untuk menyebutkan satu persatu. Nikmat Allah la tuhsuha. Maka mudah-mudahan nikmat kita senantiasa ditambah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keharibaan baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertempat di perumahan Puri Musafala, di mana ini merupakan pengajian Majelis Daurah Al-Mudzakarah yang ke-55. Maka mudah-mudahan kita semua di sini senantiasa mendapatkan curahan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian, maka mari saja kita bacakan Al-Qur'an surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan sekali lagi acara kita dari awal hingga akhir senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Bihadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna. Para jemaah sekalian, maka untuk acara berikutnya atau selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang akan dibawakan oleh Mukarram Bapak Hendi Setiandi. Pada beliau kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyyi wa Allah sallallahu alaihi wasallam bi kulli yawmin wa bidzalika fi kulli waqtin khair. Amma ba'd. Bapak yang saya hormati, hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas Perumahan Puri Musafala, jamaah Majelis Daurah Al-Mudzakarah, wabil khusus yang saya muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Syahrin Siraj selaku penyampaian ilmu kepada kita semua di Majelis Al-Mudzakarah ini, para pengurus DKM Masjid Bojong Sari yang kami hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan di pagi subuh yang cuacanya yang kita saksikan, tapi ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala
inilah cobaan bagi saya khususnya pribadi di cuaca yang begini. Masjid Al-Ikhlas, para pengurusnya, ini merupakan suatu cobaan apakah bisa hadir atau tidak di acara majelis yang mulia ini. Alhamdulillah saya masih diberikan kesehatan dan juga kepada bapak-bapak semua, Allah memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita dapat hadir yang merupakan acara rutinitas setiap 2 minggu sekali. Dan selanjutnya untuk lebih banyak waktu kita mendengarkan yaitu ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ki Saifuddin Siraj, saya hanya dapat menyampaikan kami atas nama pengurus BK Al-Ikhlas Kurma Buri Nusafala mengucapkan banyak terima kasih dan juga mohon maaf apabila menyambut daripada bapak-bapak semua sebagai tamu kami ini banyak kekurangan. Itulah yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan kami semua terutama pengurus ini dapat tetap istiqomah untuk terus terutama kami dapat juga menghadiri ketika acara diadakan di masjid tempat lain. Nah itulah yang kami berharap mudah-mudahan ini kami bisa hadir tidak hanya di masjid sendiri tapi di tempat lain. Itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jamaah sekalian sambutan dari Ketua DKM. Terus selanjutnya sebagaimana biasa mari kita dengarkan dengan seksama pengajian kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya kami informasikan bahwa infak sedekah yang masuk pada pagi hari ini itu sebesar Rp50.000. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah nanti akan kita kasihkan untuk kas Majelis Dakwah dan juga kas masjid. Terus selanjutnya para jamaah sekalian, kita dengarkan dan kita simak bersama pengajian Majelis Dakwah Al-Mudzakarah yang pada kesempatan pagi hari ini sebagai bagaimana biasa insyaallah akan dipimpin oleh guru kita yang terhormat Bapak Kiai Haji Dr. Andes bin Siraj. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum nafsi bi taqwallah wa ta'ati wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, khususnya ketua-ketua DKM, wakil khusus ketua DKM Masjid Al-Ikhlas Bernusafala, para alim ulama, para asatid yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah pada pagi hari yang cerah ini bisa bersama-sama melaksanakan kewajiban kita di menjelang siang hari sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Ikhlas dalam upaya kita untuk menambah bekal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala sambil bersilaturahmi dengan saudara kawan-kawan kita di Nusafala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para sahabatnya, para tabi-tabi, para ulama semua. Bahasan kita pada pagi hari ini sisa
dari al-babus sadis min al-jumlah as-salisa fi sholatil marid. Judulnya masih bahas dalam jumlah yang ketiga dalam sholat orang sakit. Sampai di sifatul julusil marid. Man lahu ayy sholiya jalisan, sampai situ. Siapa, sekedar memperbarui ingatan saja, man lahu ayy sholiya jalisan, siapa sih yang boleh sholat sambil duduk itu? Man lahu ayy sholiya jalisan, fa amman lahu ayy sholiya jalisan, ada pun orang yang boleh melaksanakan sholat sambil duduk. Nah itu fa inna qauman, maka segolongan ulama fikih qalu berpendapat hadzal ladzi la yastati'ul qiyamu aslan. Jadi orang yang tidak bisa sama sekali berdiri, sama sekali tidak bisa berdiri, baru boleh duduk sholatnya. Kalau tidak ada sama sekalinya, gak boleh sambil duduk gitu. Ini betul-betul gak bisa berdiri. Ini ada kata-kata ini. Aslan itu maksudnya begitu. Wa qaumun qalu, dan sekelompok ulama yang lain, huwa alladhi yasuqu alaihi al-qiyam min al-marad. Pendapat golongan ulama fikih yang kedua berpendapatnya alladhi yasuqu alaihi, bukan aslan. Kalau aslan itu sama sekali nggak bisa diri, sama sekali berdiri. Nah, kelompok yang kedua ulama ini alladhi yasuqu alaihi al-qiyam min al-marad, jadi orang yang tidak bisa berdiri karena kesulitan gara-gara penyakit. Karena dia sakit, penyebabnya ilatnya sakit itu, sehingga dia merasa kesulitan kalau sholat sambil berdiri. Dia boleh duduk, dia gara-gara penyakit. Nah, dia boleh duduk. Itu kelompok ulama yang kedua. Wa madhab Malik, itulah pendapat madhab Imam Malik. Wa sababu ikhtilafihim, dan sebab ikhtilafihim, wa sababu ikhtilafihim, dan sebab perbedaan pendapat mereka. Ikhtilaf itu perbedaan. Huwa, yaitu hal yasqutu fardul qiyam ma'al masyaqqah au ma'a adamil qudrah. Itu pertanyaannya. Apakah berdiri itu, rukun berdiri itu dapat digugurkan? Hal yasqutu, apakah bisa gugur fardul qiyam, kefarduan berdiri dalam sholat, ma'al masyaqqah, gara-gara ada tingkat kesulitan, au ma'a adamil qudrah, atau karena ketiadaan kemampuan. Itu masalahnya. Kefarduan berdiri itu bisa gugur dengan ketidakmampuan berdiri. Apakah itu dengan tingkat kesulitan yang dia miliki? Itu perbedaannya. Bisa gugur bukan? Kira-kira jawab dua tadi itu. Walaysa fi dzalika nassun, sementara tidak ada nas yang cukup menjelaskan masalah ini. Itu Pak, selesai sampai situ. Ini yang baru. Sifatu julusil mawidi lissolati, sifat tata cara duduk orang sakit lissolati pada sholat. Bagaimana duduknya sih? Apakah sama kayak kita begini sila itu? Karena kita banyak melihat juga ada yang orang sakitnya sholat sambil sila begini.
ada yang sambil seperti tahiyat akhir, ada yang seperti tahiyat awal begitu. Wa amma sifatul julusi, adapun tata cara sifat itu maksudnya sifat duduk. Wa amma sifatul julus fa inna qauman, maka sesungguhnya sekelompok kaum, qalu mereka berpendapat, kaum ini pasti ulama fikih pengertiannya, bukan kaum duduk. Segolongan ulama fikih berpendapat yajlisu mutarabbi'an, duduknya sambil tabarruk, mutarabbi'an, tabarruk asalnya rub'un, jadi seperempat duduk, bentuknya dari dalam adat yang 4 ibarat begitu berdirinya, duduknya. Bagaimana itu? Akni maksudnya al-julusul ladzi huwa badalun minal qiyam, itulah dia duduk yang menjadi badal, yang menjadi pengganti minal qiyam dari berdiri. Mutarabbi'an itu duduk tahiyat awal, itu namanya mutarabbi'an. Wa kariha Ibnu Mas'ud al-julus mutarabbi'an, tetapi sahabat Ibnu Mas'ud tidak suka sholat orang yang sakit dalam bentuk sifat yang mutarabbi', jadi duduk yang di atas 2 kaki dan dengkul, maksudnya begitu. Mutarabbi'ah jadi 4, kodam belakang 2, dengkul 2 depan, mutarabbi'ah. Tidak ada yang diduduki sebelah. Kalau di tahiyat akhir itu ada yang nyelonjor keluar 1, itu bukan mutarabbi'ah namanya. Ibnu Mas'ud tidak suka itu yang mutarabbi'an. Wa man dhahaba ila tarbiyah, maka ulama yang berpendapat ke duduk tarbiyah, yaitu duduk tahiyat awal, fala farqa bainahu wa baina julusi tasyahhud, maka dia tidak membeda-bedakan antara duduknya itu dengan duduk tahiyat tasyahhud maksudnya. Wa man karihahu fali'annahu laisa min julusi shalah, dan ulama yang tidak suka dengan duduk seperti tersebut itu karena duduk fali'annahu, karena sesungguhnya kembali kepada julus, duduk laisa min julusi shalah, itu tidak termasuk duduk sholat. Jadi hanya ada 2 pendapat, apakah duduk orang sakit itu seperti duduknya kita tahiyat awal atau bukan. Ibnu Mas'ud condongnya kepada duduk yang bukan mutarabbi'an, yang bukan duduk tasyahud awal. Tetapi ulama kebanyakan sukanya itu kepada duduk tahiyat awal. Jadi kalau tahiyat gimana Pak? Awal duduknya kan beda dengan tahiyat akhir. Nah, kebanyakan ulama sepakatnya duduk bagi orang sakit itu adalah duduk yang tahiyat awal. Kalau dipraktekkan berarti ya gimana itu? Didudukin, dampar kakinya ngadep ke atas. Kalau itu terus kan begini. Kalau itu kan begini jadinya tuh. Orang sakit, bukan silang, apalagi silang. Tapi kalau kayak masuk silang aja, masuk tuh, udah silang nggak apa-apa. Karena dia udah suka ketemu kota barat. Hanya itu, duduk keterangan para ulama bagi orang yang sakit, dan itu alasannya karena tidak mampu sama sekali berdiri, atau benda
mendapati tingkat kesulitan dalam berdiri akibat penyakit. Itu bisa menyebabkan dia atau membolehkan dia untuk sholat sambil berdiri. Cara berdirinya itu ada dua golongan, tapi yang kebanyakan para ulama condongnya kalau duduk tahiyat awal. Hanya Ibnu Mas'ud sendiri yang menyukai bebas duduknya, yang penting jangan tasawuf awal. Itu kebalikannya. Man la yaqdiru 'ala julus, siapa yang masuk kategori tidak dapat atau tidak mampu 'ala julus untuk duduk. Man la yaqdiru 'ala julus, siapa yang tidak sanggup sholat sambil duduk. Ini kan tadi orang tadi makan nggak sanggup berdiri, boleh sambil duduk. Nah ini yang nggak sanggup sambil duduk. Wa amma sifatu sholatil ladzi la yaqtadiru 'ala al-qiyami wa 'ala al-julus. Wa amma sifatu sholati, dan adapun cara sifat sholat orang yang tidak mampu, alladzi la yaqdiru 'ala al-qiyam, untuk berdiri, wala 'ala al-julus, wa 'ala al-julus, dan juga tidak mampu sholat sambil duduk. Fa inna qauman qalu, maka sesungguhnya segolongan ulama berpendapat, yusolli muttaji'an, dia boleh sholat sambil berbaring. Muttaji'an, berdiri udah memang nggak mampu, duduk pun tidak mampu, maka dia baru boleh sholat sambil berbaring. Jadi ada tingkatannya, nggak ujuk-ujuk langsung ke muttaji, langsung sholat sambil duduk aja, atau langsung sholat sambil berbaring. Ada ceritanya. Kenapa dia sambil duduk? Karena tidak bisa berdiri. Yang kedua, kenapa dia? Lah kalau nggak bisa sambil diri ya sambil duduk. Kalau nggak bisa sambil duduk, betul-betul memang duduk nggak bisa. Alasannya mungkin apa? Duduk nggak bisa duduk, apa bisul di pantat umpamanya, jadi nggak bisa duduk. Gitu. Muttaji'an, dia sholatnya sambil berbaring. Wa qaumun qalu, dan sekelompok segolongan ulama yang lain berpendapat, yusolli kaifama tayassara lahu. Yusolli, dia boleh sholat kaifama tayassara lahu, bagaimana saja ia bisa melakukannya. Kalau nggak bisa duduk, kalau diri dan duduk nggak bisa, sekelompok ulama mengatakan, dah yang penting sholatlah dengan cara yang kamu mampu. Kalau tadi ulama yang tadi kudu sambil berbaring urutannya. Itu. Nah kalau yang ini tidak mesti harus sambil berbaring. Ya ulama yang kedua nih, ulama yang kedua. Jadi bagaimana? Kaifama tayassar, bagaimana saja kamu sanggupnya sholat, yang penting sholat. Kalau nggak bisa berdiri dan nggak mampu duduk, sholatlah. Ini yang kedua, ulama yang ini. Wa qaumun qalu, dan sekelompok ulama lain berpendapat, yusolli mustaqbilan rijlahu ilal ka'bah. Kalau orang sholat nggak bisa duduk, berarti jangankan sholat, berarti yang lain juga mungkin udah nggak bisa duduk kan, makan udah nggak bisa duduk, minum nggak bisa, begitu pengertiannya berarti kan. Kalau orang nggak bisa duduk, kayak kita begini nih nggak bisa duduk, ya mau lain.
Jadi urusannya besar masalahnya. Orang kalau gak duduk ngapain kerjaan? Mendur, tidur doang kerjaannya udah. Duduk gak bisa. Udah tidur. Nah, berarti ini orang sama aja sholat orang sambil tidur gitu. Maka tadi ulama yang kedua, udah sholat bagaimana saja kamu mampunya dah. Orang diri gak bisa, duduk gak bisa. Gitu. Tetapi ulama yang pertama tadi contohnya kepada murtaji'an, berbaring, baik berbaring kanan maupun berbaring kiri. Gitu. Nah, ulama yang ketiga ini yusolli mustaqbilan rijlahu ila ka'bah. Orang yang tidak mampu berdiri dan tidak mampu duduk, dia harus sholat mustaqbilan rijlahu ila ka'bah, menghadapkan kedua kakinya ke Ka'bah. Dua kakinya dihadapkan ke Ka'bah, maksudnya dua paha depan dan dengkul dihadapkan ke Ka'bah, baik itu palanya di selatan maupun di utara. Yang penting pahanya menghadap Ka'bah, gitu. Dijelahu dua kakinya harus menghadap kiblat. Ini ulama yang ketiga. Ya mungkin ada pula ketika menghadapkan kakinya ke Ka'bah tingkat kesulitannya ada, umpamanya. Ya udah, bagaimana yang penting sholat lah. Itulah yang kedua tadi. Bagaimana sanggup dia sholatnya kan? Kaifama tayassara lahu, yang dia bisa aja kalau begitu. Tapi ulama yang ketiga ini kudu orang itu dipindahkan sehingga dua lutut dan dua pahanya, perutnya, mukanya menghadap kiblat. Berarti kalau begitu kepalanya bisa di utara, bisa di selatan, kan gitu. Kalau paling timur sama aja ngejejak Ka'bah, bukan menghadap Ka'bah namanya. Itu kodam mahu. Kalau kodam ini kapal kaki. Jadi rijlahu rijlun kaki, sebatang. Kalau rijlahu dua batang kaki namanya. Jadi dua batang kaki yang nanti berarti termasuk perut gitu. Wa qaumun qalu, dan sekelompok ulama lain, illam yastati'il julusa, illam yastati', jika ia tidak mampu, tidak bisa yastati' al-julusa duduk, shalla ala jambihi, dia sholat sambil di samping badannya. Jadi yang penting kepalanya enggak ada atas. Itu kalau atas namanya itu bukannya jambin, mukanya dihadapkan ke kiblat, maksudnya jambin itu. Jambihi di atas sisi badannya. Nah, kalau berbaring kan tangannya ditindihin. Ya Pak, orang berbaring tangannya ditindihin, baik yang kanan maupun yang kiri. Jadi betul-betul menghadap kiblat lempeng. Kepala, perut, kaki, kiblat. Nah, ini yang ulama yang ketiga itu mengatakan kalau tidak bisa berdiri, tidak bisa duduk, dan dia boleh oleh karenanya sholat di atas badannya, jambihi di sisinya. Bagaimana itu? Ya sebisa-bisanya, yang kepala tidak menghadap ke langit. Tidak seperti orang berbaring betul. Jadi kalau berbaring kan bangkok kiblatnya. Kalau jambi itu bisa miring. Yang penting dia agak miring aja. Fa illam yastati ala jambihi, kalau sudah dia tidak bisa berbaring di atas sisi badannya, shalla mustaqbilan, dia harus sholat tetap menghadap kiblat, wa rijlahu ila al-ka'bah ala qadri taqatihi. Kalaupun dia sudah tidak bisa lagi sholatnya itu sambil di atas badannya, di samping badannya menghadap kiblat, itu
kakinya yang ada kiblat, menghadap kiblat, wa rijlahu, dan dua kakinya ilal kiblat ala qadri taqati, semampu dia bisa. Jadi ada upaya ekstra begitu yang maksimal, yang penting menghadap kiblat, kakinya gitu. Ada upaya itu. Berarti betapa ini sholat wajib dilaksanakan oleh orang sakit. Jadi tidak ada alasan tidak sholat, tidak ada alasan tidak sholat gara-gara sakit itu, sampai yang dia mampu. Bahkan di kitab yang lain, kalau sudah tidak ada gerakan sama sekali dan dia masih bernafas, maka dia sholat dengan harakatil jawf, dengan gerakan kelopak mata, sholat dengan kelap-kelip matanya. Betapa sholat itu menjadi kewajiban yang mutlak bagi orang yang punya nafas. Kalau sudah tidak punya nafas, baru selesai kewajiban. Itu namanya disolati, sholat habis fardu. Itu Bapak sekalian tentang sholat orang sakit. Masih ada satu lagi, al jumlatur rabi'ah, jumlah yang keempat. Wa hadhil jumlah, dan bahasan ini tastamilu, meliputi min af'alis sholat, dari perbuatan-perbuatan sholat, allati laisat ada, yang tidak termasuk pelaksanaannya sebagai adaan. Kan kalau kita sholat fardhu subhi, rakaataini mustaqbil qiblat makmuman adaan lillahi, itu maksudnya apa Pak adaan? Adaan karena sholat subuh Bapak melaksanakan sekarang juga, namanya adaan. Kalau zuhur adaan lillahi ta'ala, berarti Bapak melaksanakan sholat zuhur pada saat itu, sholat zuhur. Ini yang tidak termasuk sholat adaan. Jadi Bapak enggak sholat tadinya, ditinggalkan tuh perbuatan-perbuatan sholat. Wahadihi, dan masalah ini dia yaitu imma i'adatun wa imma qada'un. Dia harus mengulang sholat atau harus mengqadha sholat. Jadi kalau dia meninggalkan sholat di bukan waktunya, dia tidak sholat pada waktunya, kemudian tertinggal sholatnya itu, sholat wajib. Nah, itu bahasanya banyak, antara lain ada yang memang nanti termasuk bahasan i'adah, sholatnya harus diulang lagi. Ada juga nanti termasuk yang qadhaan, sholatnya harus diqadha. Wa imma jubiro lima zada au naqsa bis sujud. Ada pula yang ketiga, yaitu jaburo, diharap selesaikan gitu. Harus diselesaikan lima zada, terhadap yang kelebihan perbuatan sholat, au naqsa, atau kurang pekerjaan sholatnya itu bis sujud, dengan sujud, maksudnya sujud sahwi. Fafi hadhil jumlah, maka dalam bahasan ini, idan kalau begitu salah satu abwabin, ada 3 bab pembahasan tentang i'adatu sholat, qadha sholat, dan melaksanakan sujud sahwi. Jadi beda-beda. Itu termasuk bab bahasan adalah yang tidak termasuk sholat adaan.
Al-babul awal, bab yang pertama fil i'adah. Nanti akan kita bahas. Yang pertama tentang sholat yang harus diulang. Itu gimana sifat-sifat sholatnya, kenapa kita harus mengulang sholat. Kemudian yang kedua, bab yang kedua, al-bab tsani fil qada, sholat yang harus diqada, bukan diulang lagi, harus diqada ini. Kemudian al-bab tsalis, bab yang ketiga fil jabri, di dalam harus pemaksaan atau jabaran pemaksaan, jadi harus dilaksanakan alladzi yakunu bisujud, yang bisa diselesaikan dengan sujud sahwi. Saya kira mungkin nanti insya Allah pada 2 minggu yang akan datang kita bahas masalah i'adatus shalat dulu. Untuk pada kesempatan hari ini saya kira cukup sampai di sini. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah para jamaah sekalian kajian kita pada pagi hari ini, di mana sedikit barangkali kita simpulkan bahwa untuk sholat bagi mereka yang sedang sakit maka bisa dilakukan dengan duduk. Namun untuk yang pendapat pertama itu duduknya dengan duduk tahiyat awal. Kemudian juga bisa dilakukan dengan berbaring, dan juga kemudian bisa dilakukan dengan bagaimanapun. Yang terpenting adalah bahwa seluruh tubuh ini menghadap ke kiblat dan kepala kita itu tidak menengadah ke atas. Ya, hakikatnya adalah karena memang kewajiban untuk sholat itu sendiri. Baik para jamaah, barangkali sebelum kami tutup ada yang ingin bertanya, maka kami berikan waktu kepada para jamaah untuk bertanya. Dan persilakan bagi ada yang mau bertanya. Ya Pak, silakan. Yang sholatnya kita mampunya dengan berbaring, terus wudhunya bagaimana? Kalau wudhu Pak, itu syarat sholat, syarat sahnya sholat, bukan rukun sholat, tapi dia syarat sah sholat. Nah, bisa dilakukan itu kalau memang dia tidak boleh kena air, dia harus dengan tayamum. Caranya, kalau masih boleh air, laksanakan dengan bantuan saudara-saudaranya, diwuduin gitu, diwuduin sedapat mungkin. Yang fardu saja, yang rukun saja wudunya, tidak perlu yang sunnah. Kalau yang rukun kan cuma 6, seperti niat, kemudian tangan, muka, muka, tangan, kepala, kaki, selesai kan, nggak banyak kan. Kalau yang sedikit yang bukan siapkan lengkapnya wudhu itu, bukan ke telinga, ke jari-jari semua lengkap. Tapi bagi yang memang dalam kondisi sholatnya sudah kesulitan, ya wudhunya dia yang penting rukun wudhunya. Tetapi itu harus baik, sempurna maksud saya, untuk meratakan air ke anggota padu wudhunya. Kalau memang nggak boleh kena air, ya dia tayamum, cukup dengan begitu. Begitu. Ya, jadi diwudukan Pak, tapi dengan orang yang saudara yang muhrimnya, jadi agar tidak batal gitu. Kemudian cara berwudunya juga jangan sampai nanti ada dikatakan air mustakmal, air yang terkena bekas wudhu gitu. Barangkali itu yang harus diperhatikan. Jika memang kebetulan dia boleh kena air, tapi kalau tidak, ya solusinya adalah sebagaimana yang sudah dijelaskan, yakni tayamum. Baik, bagi para jamaah yang lain barangkali masih ada yang ingin bertanya. Baik,
jika memang tidak ada yang bertanya maka kita cukupkan saja pengajian kita pada pagi hari ini. Insya Allah untuk 2 minggu yang akan datang kita bertempat di musola atau Masjid Ta'lim Sa'adatul Darain pimpinan Bapak Ustadz Tawi. Nah, Bapak Ustadz Tawi pada bapak-bapak jamaah barangkali yang baru ini, beliau itu yang pakai baju hitam di sebelah kanan masjid. Yang beliau adalah Ustadz Tawi pimpinan Masjid Ta'lim musola Sa'adatul Darain Sa'adatul Darain. Insya Allah nanti kita bertempat di sana, yakni tempatnya di dekat ya perempatan Auri Pojok Makmur, nanti agak lurus sedikit ambil ke barat, nah itu udah kelihatan di situ. Itu yang dekat toko-toko apa namanya pencucian motor mobil. Nah itu saja barangkali para jamaah sekalian, pengajian kita pada pagi hari, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berakhirat, dan juga kita dapat melaksanakan kaifiah hidup kita sebagaimana tuntunan syariat yang sempurna, dan mudah-mudahan kita semua mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk membaca doa khususnya pada Bapak Ustadz Ali, dari saya sebagai pengatur acara mohon maaf jika banyak kesalahan baik tutur sapa ataupun susunan kalimat dan lain sebagainya, maka sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Billahi taufiq wal hidayah, billahi wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina habibina wa syafi'ina wa nabiyina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala min sadatina syafi rasulillahi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan wa fina yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi wajhikal karim wa li sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tahidilana biha ya Allah jami'al hajat wa tuqarribuna biha min jami'i syai'at wa turfa'una biha indaka ala darajat wa tubayyinuna biha sallallahu min jami'il akhirat hayati ba'da mamat. Inna hasanul qarim mujibu da'wataya qadiyal hajat. Allahumma qirli dzunubili wal hidayah warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma bil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana taqabbal minna innaka antat tawwabur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu